Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Akademi Komunikasi bagian berikutnya. Dalam kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya gue nggak pernah kehabisan topik obrolan dengan siapapun. Gue paham, pasti pas lo klik video hari ini, pasti lo mikir kayak, Bang, emang beneran Bang? Ada triknya gitu Bang? Ada jawabannya. Ya. Jadi ada trik komunikasi based on psikologi yang bisa lo gunakan untuk bikin siapapun betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam. Dan gue nggak bakal kelamaan, kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Oke. So gini ya, lo tau gak ada kotak kuadrat? Harusnya di zaman SMP ya, kalau nggak salah ya, ada pelajaran kayak gini nih. Kelihatan nggak di kamera? Harusnya kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan, maafkan saya. Oke. Jadi gini ya, ada 4 kotak yang bakal kita bahas dalam video kali ini, yang bakal ngebantu kita untuk bisa lancar ngobrol dengan siapapun tanpa kehabisan topik. Oke. Di kotak ini, 4 kotak ini, gue bakal gambar, gue bakal tulis, di bagian atas ini adalah tahu, oke, sebelah sini nggak tahu. Oke. Yang sebelah kiri, dia suka, di bagian bawah sini, dia nggak suka. Gue bakal recap sedikit. Jadi, gue bakal kasih kotak. Ini namanya kotak 1, ini kotak 2, ini kotak 3, dan ini kotak 4. Oke? Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Clear? Clear. Nah, berarti kalau di sini tahu, di sini nggak tahu, ini suka, ini nggak suka, maka kita bakal tarik garis nih, bareng-bareng nih ya. Tarik garis gitu ya, tarik garis. Nah, di kotak yang keempat, berarti ini adalah apa? Kotak yang dimana orang nggak tahu dan orang nggak suka. Oke, jadi apapun yang ada di kotak 4 ini adalah hal yang orang nggak tahu dan orang nggak suka. Di kotak yang ketiga, ini adalah kotak yang dimana orang itu tahu, tapi dia nggak suka. Oke, jadi dia tahu tapi dia nggak suka. Nah, kalau yang di bagian sebelah sini, kotak yang kedua, ini adalah topik yang orang itu nggak tahu, tapi orang tersebut itu suka. Oke, jadi ini yang dia nggak tahu tapi dia suka. Yang kotak pertama adalah topik yang orang tahu dan orang suka. Oke, jadi ada 4 kotak. Oke, pertama, di sini, ini pertama. Ini adalah topik yang orang tahu dan orang suka. Kalau yang kotak kedua adalah hal yang orang nggak tahu tapi dia suka. Kotak yang ketiga, dia tahu tapi dia nggak suka. Kotak yang keempat, dia nggak tahu dan dia nggak suka. Nah, basically, kotak ini menjelaskan bahwa setiap percakapan, setiap interaksi, setiap obrolan yang lo lakuin dengan siapapun, selalu jatuh ke antara salah satu kotak ini. Misalkan, dulu pas lagi di zaman SMP, gue pengen banget deketin gebetan. Dan ya, seperti pada gebetan pada umumnya, gue berusaha mencari berbagai topik buat gue omongin. Gue masih ingat banget, waktu itu gue ngajak dia ngobrol tentang pramuka SMP. Iya, kayak serius, kayak maksud gue nggak ada topik gitu. Terus dia coba jawab kayak, oh iya, oh aku kemarin nggak ngeliat sih, oh kemarin nggak ikut sih, iya. Ketika lo dapet respon kayak gitu, berarti apa? Berarti dia tahu gak sih tentang pramuka itu? Tahu lah pasti. Kan satu sekolah, ya kan? Pasti dia tahu. Tapi dia cuma jawab, oh iya doang. Berarti itu adalah topik yang dia tahu, tapi dia nggak suka. Oke, topik yang ketiga di sini. Ada juga topik yang orang nggak tahu dan orang nggak suka. Misalkan, gue nggak suka sama topik tentang perfilman. Dan gue nggak tahu. Kalau ada tiba-tiba orang yang datang bilang gini ke gue, Son, lo nonton yang kemarin nggak? Frankenstein. Wah, itu gila, Son. Serem banget loh filmnya, tapi bagus banget. Frankenstein. Oh, bagus. Oh, nanti gue cek sih. Iya, Son. Lo nggak tahu, Son? Lo nggak pernah dengar Frankenstein? Nggak pernah sih. Oh, tapi lo suka ya, Son? Kayaknya lo suka film horor ya? Biasa aja sih, bro. Jadi ada topik yang kayak gue nggak tahu dan gue nggak suka. Oke, so ini topik yang keempat. Nah, sekarang sisa 2 kotak lagi. Topik yang orang nggak tahu tapi dia suka.
Gue bakal kasih contoh. Dulu pas di zaman SMP, gue pernah, bukan SMP, SMA, udah ganti zaman. Di kelas fisika, pertama kali guru gue ngebahas tentang topik dari Albert Einstein, relativitas waktu. Karena itu masih agak berhubungan dengan konsep time travel. Gue suka banget waktu itu. So, pertama kali pas dijelasin konsep itu, gue cuma duduk doang di kelas. Gue masih ingat banget, gue duduk di kelas. Terus gue langsung kayak, wah. Waktu itu guru gue ngegambar di papan tulis kayak gini. Dia ngegambar kayak jam gitu. Terus dia kayak pakai spidol bilang, ini kayak kereta, semakin kalian menjauhin jam itu, ya kan, dia bakal kayak secepat cahaya. Kalian kalau lihat ke belakang, jam itu bakal muter balik ke belakang. Nah, itu namanya time travel or relativitas Einstein gitu. Terus gue kayak, gue nggak tahu itu apa, tapi itu keren banget. Gue pengen tahu. Sampai gue sekarang beli bukunya relativitas Einstein pas udah gede sekarang. Cuma karena suka doang, kepo. Oke, so di situ gue masih ingat setelah kelas pelajaran fisika, gue ngajuin berapa banyak pertanyaan ke guru gue. Pak, kok tapi bisa Pak? Tapi kok gini Pak? Pak, tapi gini Kak. Jadi gue lebih banyak bertanya di topik yang kedua ini. Kenapa? Karena gue suka. Gue pengen tahu. Oke, so dalam kotak yang kedua, respon orang adalah karena mereka suka akan topik tersebut, tapi mereka nggak tahu, mereka bakal lebih banyak bertanya. Ya, sekarang itu yang kedua. Kotak yang pertama adalah topik yang orang itu tahu dan suka. Gue suka banget sama konsep filsafat, Fyodor Dostoevsky, terutama klasik. Bisnis gue juga suka. Jadi kalau gue ketemu sama orang yang juga suka ngebahas bisnis, terutama dari segi marketing dan sales, gue bisa berjam-jam ngomongin hal tersebut. Ah, masa sih bro? Lo tadi udah coba funneling buat content marketing lo? Oh, masa? Oh, gue pernah coba juga buat bisnis gue, tapi content marketing via TikTok, kurang oke sih. Tapi lo aman via TikTok. Gimana tuh bro caranya bro? Jadi itu jadi hidup banget nih di topik yang pertama. Karena gue bisa nanya, lebih banyak bertanya, tapi gue juga bisa lebih banyak ngomong. Oke? Oke, nah sekarang Bang, sekarang dari ini, apa Bang yang bisa gue dapetin? Kenapa? Maksudnya ini penting untuk ngebantu gue bisa ngobrol dengan siapapun. Jadi gini, kalau pengen bikin siapapun betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam, yang pengen lo lakuin adalah lo harus fokus mencari topik yang ada di kuadran pertama sini. Kalau nggak ketemu, cari topik di kuadran yang kedua. Jadi cari hal yang orang itu kalau bisa tahu dan suka. Kalau nggak bisa, cari topik yang orang nggak tahu tapi dia suka. Jadi dia lebih banyak bertanya. Tapi kalau lo nemuin topik ini, siap-siap aja, lo harus bisa ngejelasin topik tersebut. Change are, orang bakal suka banget ngobrol sama lo di topik yang pertama. Nah, Bang, ciri-ciri dia tahu dan suka topik tersebut itu gimana? Nah, ini ciri-cirinya. Satu, dia bakal lebih banyak menyatakan pendapat dalam topik tersebut. Dia bakal lebih banyak ngomong. Yang kedua, dia bakal lebih naik nada bicaranya. Yang ketiga, kalau dia sambil megang handphone, di naruh handphonenya, dia ngeliat ke lo. Fokus ke lo. Nah, kalau lo udah ketemu topik pertama itu, di topik yang kuadran satu ini, lo tinggal, simple banget. Kan dia tahu topiknya. Dia bisa ngomong 1 jam, 2 jam. Lo tinggal taruh handphone lo taruh MacBook, laptop yang mahal, Asus ROG, lo taruh dulu sebentar. Lihat ke dia, fokus badan lo full ngadep ke dia, seolah-olah cuman ada dia doang di ruangan tersebut, dan lo lakuin beberapa hal ini. 1, lo ngangguk. Yang kedua, lo mendengarkan dia dengan cara ngasih sinyal konfirmasi suara. Kayak, oke. Yang ketiga, lo ucapkan 3 atau 1-3 kata terakhir dia. Misalkan dia bilang, lo nonton juga yang kawanin Frankenstein. Gila tuh, keren banget. Misalnya kayak gitu, ya. Terus dia bilang lagi ke lo, oh iya, wah itu gue nonton bro. Kemarin kan di bioskop. Terus gue pergi bareng nyokap. Kalau nggak salah di mana ya? Di Jakarta Selatan deh gue nonton deh. Oh, di Jaksel. Lo nonton di bioskop mananya bro? Gue lupa deh bro, tapi kayaknya sih XX1 deh, XX1. Terus, nah jadi lo tuh ngucapin kata terakhir dia. Itu buat apa? Nunjukin bahwa lo benar-benar mendengarkan dia. Kalau di psikologi, itu disebut sebagai mirroring. Oke. Nah, ini udah 3 nih ya. Lo ngadep ke dia, ngangguk, suara konfirmasi, ngucapin kata terakhir dia. And then, berikutnya adalah lo lebih banyak bertanya aja di topik tersebut.
gue pernah ketemu salah satu senior yang sampai sekarang jadi mentor gue juga. Waktu itu beliau memang jago banget dalam konsep sales. Jadi gue lebih banyak bertanya aja. Dan beliau super duper suka banget topik sales. Jadi kita ngobrol panjang lebar. Dan lebih tepatnya dia ngobrolin tentang konsep sales tapi di hidupnya beliau. Jadi beliau banyak cerita. Gue tinggal kayak, oh tapi kok bisa kayak gitu ya Pak? Oh, I see. Oh, nggak boleh, Pak. Kalau misalkan kita bilang yang konsepnya negatif. Oh, jadi harus yang positif. Oke, terus Pak. Nah, kalau misalkan nih Pak, jadi gue minta pendapat. Nah, lo lihat. Jadi kalau di topik kotak satu ini, lo bisa ngobrol dengan siapapun kalau lo satu, nemuin topik yang dia tahu dan dia suka. Yang kedua, lo lebih banyak bertanya. Jadi lo yang selalu mengajukan pertanyaan. Entah itu mungkin untuk pendapat dia, advice, saran dia, pengalaman dia, cerita dia. Pokoknya lo hanya perlu banyak mendengarkan aja di topik yang pertama ini. Ini powerful banget. Serius. Tapi kalau misalkan seandainya, Bang, di komunikasi kan ada banyak doang. Video ini paling cuma mengcover 2% dari skill komunikasi. Nah, kalau gue bakal nanya ke lo pengen nggak bisa lancar public speaking dalam 30 hari? Bisa paham storytelling, leadership communication, sales communication, pengen paham tentang psikologi komunikasi dalam berkomunikasi sehari-hari, komunikasi antar pribadi, dan masih banyak banget lainnya. Kalau lo pengen nguasain semua skill komunikasi itu, gue selama 6 tahun udah memperdalam komunikasi, ngebantu 1.200 orang lebih, nge-coaching 20 brand lebih, ada dari Kemenpora, Mercedes-Benz, ada dari berbagai industri lain ya. Lo bisa cek program gue. Semua pengetahuan itu gue masukin ke dalam Communication Mastery di Stanley Academy. Di sana, lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi dan menguasai skill komunikasi seluruhnya dalam 20 jam pembelajaran intensif. Dan semua ini bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau seandainya Bang, gue nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue selama 30 hari tersebut, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja nanti linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.